Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Oktaviani dari kelas 12 Farmasi 3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PowerPoint milik saya selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Klinik Pratama Lentera. Badan Pelayanan Lentera didirikan pada tanggal 14 April 1997 atas inisiasi dan usaha Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamulang. Awal pelayanan ditunjukkan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar, dan layanan yang disediakan berupa pelayanan poli umum dan poli gigi pada pagi hari. Dalam perkembangannya, agar dapat lebih meningkat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu, maka Badan Pelayanan Lentera ditingkatkan menjadi badan hukum berupa Lembaga Pelayanan Masyarakat Lentera. Berdasarkan Akta Nomor C230 HT0301 tahun 1998, pada tahun 2007, Lembaga Pelayanan Masyarakat LMP Lentera menjalin kerjasama dengan institusi asing, yaitu International ID, yang mendonasikan alat kesehatan siap pakai untuk menunjang kebutuhan layanan klinik. LMP Lentera adalah lembaga kemanusiaan non-pemerintah dan nirlaba yang intens dan berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan harkat sosial masyarakat tanpa melihat suku, ras, agama, dan golongan. Beberapa program yang disiapkan bersifat sinergi dengan upaya yang sistematis kepada masyarakat melalui 4 pilar, yaitu berdimensikan kepada bidang kesehatan, pemberdayaan, kesejahteraan, dan studi inovasi. Saya melaksanakan PKL 3 kali dalam seminggu, yang shiftnya diubah setiap bulannya, dan libur apabila sesuai dengan libur nasional yang tertera. Kegiatan saya selama PKL yaitu yang pertama, memanggil nama pasien untuk memasuki ruang dokter atau konsultasi. Yang kedua, melakukan screening data kepada pasien yang hendak berobat, baik poli gigi ataupun poli umum, BPJS maupun non-BPJS. Yang ketiga, menginput data pasien di ruang pendaftaran ke dalam situs website yang bernama Piker, lalu menaruh statusnya sesuai dengan nomor rekam medis yang tercatat di dalam status. Yang keempat, saya mengambil obat dalam gudang harian atau membuat puyer dan racikan sesuai dengan yang dokter resepkan kepada pasien. Yang kelima, saya melakukan kegiatan stok oknam atau menghitung jumlah obat sesuai fisik yang ada di farmasi tiap akhir bulan di hari Sabtu. Dan yang terakhir, saya menyiapkan peralatan dan kesterilan ruangan farmasi pada pagi hari. Dalam lampiran berikut, saya melakukan pemberian informasi obat kepada pasien, menulis etiket, dan melakukan screening kepada pasien. Kegiatan yang saya hadapi selama PKL adalah kesulitan dalam mencari status pasien klinik apabila tertukar dengan tempat aslinya, memasukkan jumlah obat ke akurat sesuai dengan harga yang tercover oleh BPJS, membaca resep dokter yang tidak terdapat atau disediakan oleh klinik, dan dalam menghadapi kendala dengan cara melihat nomor yang tertera dalam status atau mencarinya secara perlahan, menyesuaikan inputan obat sesuai dengan harga yang tercover oleh BPJS, atau menanyakan kepada pembimbing mengkonfirmasi kembali ke dokter bahwa obat tersebut tidak tersedia. Resep yang saya analisa di klinik yaitu tentang penyakit tipes. Penyakit tipes atau demam tifoid adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi demam tifoid, yang juga dapat disebut tifus abdominalis, termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ tanpa perawatan yang cepat dan tepat. Penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang berakibat fatal. Tipes disebabkan oleh beberapa jenis bakteri Rickettsia type atau R. Prowaziki. Penyakit tipes dibawa oleh ektoparasit seperti kutu, tenggau, dan caplak, kemudian menyerang manusia. Gejala tipes terdiri dari demam dengan suhu yang meningkat secara bertahap hingga mencapai 39-40 Celcius, sakit kepala, susah tidur, lesu dan lemas, penurunan nafsu makan, lidah putih, sulit konsentrasi, gangguan pencernaan, mual, muntah, sembelit. Penyakit tipes dapat dicegah dengan terapi non-farmakologis seperti
tirah baring, istirahat yang cukup, minum banyak air putih, dan diet lunak rendah serat. Apabila sudah terkena tipes, dapat diobati dengan terapi farmakologi seperti ciprofloxacin, azithromycin, dan ceftriaxone. Di sini saya sudah menyiapkan resep yang dibuatkan dari klinik Lentera dengan bagian resep yang lengkap seperti yang tertera di dalam PowerPoint. Tabel berikut merupakan tabel monografi bahan tentang Dionikol, Fasidol, dan Ranitidin. Berikut pula tata cara pengambilan obat dan penyerahan, yaitu Dionikol ambil 10 tablet, tandai 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Yang kedua ada Fasidol, ambil 10 tablet dan tandai 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Dan yang terakhir yaitu Ranitidin, ambil 10 tablet, tandai 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Masukkan obat ke dalam plastik klip dan harus menggunakan etiket putih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.